Saya pun menggantikan Pak Dr. Abu Syamsi juga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Saya diminta oleh Pak Amir dan Yayasan untuk menggantikan sehingga tidak kosong. Mudah-mudahan sekali lagi ya baiklah insyaallah. Ibu-ibu nggak apa-apa ya, saya gantikan. Ya. Ini baru pertama saya muncul, pada saya tuan rumah di sini. Hari tadi baru bisa menggantikan. Baik. Untuk suara Bapak jelas ya? Karena 1 jam kok nggak kedengaran kan emang. Ibu suaranya kedengaran ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأحييكم بتحية الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita untuk saya pribadi, pertemuan perdana pertama, tidak bosan-bosannya sebagaimana guru kita yang lain mengajak kita semua untuk mari meningkatkan pertama kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita paham insyaallah bahwa takwa adalah bekal terbaik kita pada perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zad at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal perjalanan kita menuju Allah yang sangat-sangat panjang adalah takwa. Kenapa saya katakan sangat-sangat panjang, Pak? Mbah kita yang meninggalnya tahun misalnya tahun 70, berarti sampai sekarang transit di kubur saja sudah hampir di atas 50 tahun, Pak. Nunggunya di kuburan. Bagaimana kan perjalanan panjang? Karena itu Allah mengatakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian dengan bekal takwa. Karena sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Nah, inilah Pak yang kadang-kadang bikin gumun kita. Semoga tidak terjadi pada diri kita, ibu-ibu. Wong jenengan plesir terdekat saja mesti bawa sangu kebetulan nyangolah. Ini tidak ada makan siang gratis di Batu. Kalau minum air keran mungkin, tetapi beli cilok situ, siomay di situ, kupat tahu ya pakai duit, dan itu sama. Apalagi mau piknik ke Jogja, Pangandaran, mana lagi Pak? Singapura, Maning, ya, sangunya banyak. Itu masih perjalanan dunia.
Sejauh-jauhnya yang umroh paling 9 jam sudah sampai Jeddah, kan begitu ya. 9, 10, 11 jam sudah sampai Jeddah. Itu sudah jauh banget. Bulan ini nunggu saja sudah 70 tahun. Apalagi Nabi Adam, ya Pak, anak cucunya nunggunya sudah berapa tahun. Itu masih dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemarin kita gunakan waktu yang singkat ini, yang tidak lebih sekedar duhaan, waktu duha dibanding akhirat, atau sehari kurang dibanding dengan hari akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sehingga tidak ada kata menyesal, apalagi ketika sudah malaikat maut datang menjemput kita. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama yang kita bekal takwa. Kemudian kenapa harus takwa? Karena kita paham juga insyaallah bahwa takwalah jalan keluar terbaik yang Allah tawarkan untuk kita menghadapi kehidupan dengan segala problematika di dalam. Ibu dan teman-temannya, bapak dan kawan-kawannya, pernah nemu tidak orang yang hidupnya tidak ada masalah sama sekali? Bapak nemu? Jawab. Enggak bakalan nemu, Pak. Bu, enggak bakalan nemu orang yang hidup kok tidak pernah ada masalah. Cuman bedanya ada orang yang pintar menyimpan masalah dan keluh kesahnya, ada orang yang ember, dikit-dikit curhat, medsos mandi, hanya gara-gara hal yang tidak perlu diceritakan. Tetapi sejatinya tidak ada makhluk yang namanya manusia ini hidup kok tidak ada ujiannya. Disitulah kemudian takwa menjadi solusi. Dikasih kenikmatan yang banyak. Takwa mengajarkan kita rendah diri. Jangan sampai nikmat banyak malah sombong. Karena kalau kemudian nikmat banyak sombong, nanti jadinya ya hancur. Itu solusi takwa. Kalau dikasih ujian, solusi takwa apa Bu? Bersabar. Tidak cari obat apa Bu? Tidak cari racun ini. Ya, tetapi karena itu mari di awal pertemuan kita mudah-mudahan takwa ini adalah sesuatu yang betul-betul akrab dengan kehidupan kita. Apalagi yang bapak-bapak, setiap pekan asal bapak tidak ngantuk Jumatan pasti akan dilewati oleh wasiat takwa. Asal orang ngantuk loh Pak. Tapi kalau yang kemudian bertanding khusyuk khotibnya dengan ngantuk jenengan, ya lewat. Semakin berapi-api khotibnya, jenengan semakin nunduk, bukan merenungkan yang di situ, tetapi Masya Allah, ada yang sampai ngorok tidur Jumatan. Nah ini dijaga, itu setan yang menggoda jenengan biar gak dapat pahala mendengarkan khotib yang lagi berkhutbah. Ya, kemudian nikmat-nikmat yang lain yang mudah-mudahan Allah menemukan kita menjadi hamba-hamba yang patut bersyukur. Allahumma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak lupa dengan keikhlasan yang paling tinggi kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan segan-segan mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan kita menjadi pecinta-pecinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dengan lisan masuk ke dalam hati kita, kemudian berbuah amal-amal soleh, mencontoh siapa yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
terus. Diajak ke masjid katanya ala sunnah iki. Ini cinta model apa juga? Yang mengajukan dengan sangat tegas sampai sunnah muakkadah berjamaah itu kan Nabi kita. Bahkan ada ulama yang mewajibkan bagi laki-laki yang tidak ada udzur. Kalau kita kemudian menggampangkan salat berjamaah, ya, padahal namanya cinta. Nanti ini bapak-bapak khususnya, kalau diminta untuk meluruskan shaf, mukanya cerah, hatinya tenang, dan kakinya bergeser, itu tandanya cinta Nabi. Karena Nabi lah yang mengatakan sawwu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian. Dia ngakunya cinta Nabi, begitu suruh pindah, monggo yang di selatan pindah ke utara. Ya Allah, kadang-kadang wajah itu tidak bersahabat, berat banget bahannya. Nah ini berarti belum sampai kepada lisan dan qalban wa amalan mencintai. Mestinya kalau kita mencintai seseorang, manut, gitu, pasti. Cinta sesama saja dulu katanya ya. Sebegitu manutnya Pak, yang kurang kali apa-apa, bahkan sampai syair-syairnya lautan seberang ini Bapak, gunung akan daki. Itu kan untuk yang dicintainya. Konon katanya begitu. Tapi begitu di pelaminan setelah itu malah bubar. Ini cinta kita Nabi berarti kita ikuti apa yang disukai, termasuk sholat, berjamaah, dan sunnah-sunnah yang lain. Termasuk jangan meremehkan makan dengan tangan, minum dengan tangan. Kalau ada porsi tempat dulu, bagusnya itu. Karena kalau ini nanti diingatkan masih hobi minum dengan tangan kiri, berarti tidak tulus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan kul biyaminik, sambillah, sebut nama Allah, kemudian makan dengan tangan. Kenapa? Karena syaitan, kata Nabi, yang namanya setan, musuh bebuyutan kaum muslimin itu, kana yakulu wa yashrabu, adalah setan itu makan dan minum bishimali, dengan tangan kirinya. Nah, kayak mau ngikutin Nabi yang disayang atau setan yang menjadi musuh, mana baku ikuti. Makanya kalau minum monggo, toh juga rasanya sama. Nek tuku harganya sama nggak Bu? Mendoan 1000 tangan kanan, kalau 500 tangan kiri. Kan enggak juga kan, sama rasa sama harga, kenapa tidak mau mendapatkan pahala dengan tangan? Ini ya bukti cinta kita kepada Nabi yang kita selalu sanjungkan sholawat di mana kita bertemu. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi pecinta Nabi dengan lisan sholawat, hatinya sholawat masuk, berbuah menjadi amal sholat. Silakan ada sholawat, tetapi waktunya sholat ya sholat. Ada sholawatan pas adzan malah bubar, ngambil motor tuh sambil ngerokok hilang, tidak sholat di masjid terdekat di mana acara pengajian. Nah itu kelirunya Bu. Mestinya kan masjid terdekat kan jadi penuh karena baru menghadiri pengajian, mencintai Rasulullah SAW. Ini sedang mengingatkan, meluruskan, semoga tidak ada hati-hati yang tersakiti. Kalau ada ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena menyampaikan apa yang seadanya kadang-kadang tidak ada di hati, tapi harus disampaikan. Jadilah pecinta Nabi yang tulus, lisan, hati, dan amal. Baik, itu sebagai pengantar. Karena waktunya 1 jam ya Bu, makanya saya antar agak lama biar materinya terlalu berat. Cukup pengantarnya, insyaallah sisanya untuk kita merenung. Ada beberapa nasihat yang insyaallah bisa sampaikan. Bapak Ibu, kita sadar bahwa hari ini kalau kita hitung dari tahun Masehi, itu ya Bapak, kita sedang berada di hari 8
terakhir. Oke, nanti malam sudah beda tahun. Karena itu mari di ujung tahun ini menurut kalender Masri, kita terutama panjenengan yang saya lihat ini rata-rata sudah di atas 40 tahun itu, 50 tahun, sekalipun mungkin kadang-kadang ingin merubah penampilan biar menjadi ya minimal 30 tahun ya. Tetapi nyatanya kita tidak bisa membohongi bahwa kita sudah berumur. Karena itu yang terbaik justru bukan semakin gila-gilaan dengan fashion ya, bukan gila-gilaan dengan hiburan, bahwa umur kita sebentar lagi. Artinya kata orang wis bau apa? Bau tanah oke, bau kafan yang mungkin kapur bagus. Saya kadang-kadang enggak gimana ya, bukan diri, bukan apa, cuma kok apa ya? Seumur itu kadang-kadang sudah tidak bisa dibedakan lagi mana celana mbahnya, mana celana cucunya yang umur belasan tahun. Ini mohon maaf Mbak, saya tidak sedang menyinggung, tetapi ini menyampaikan apa adanya. Ketika jemur baju, kita nggak bisa bedakan ini celana mbahnya mana, celana cucunya mana. Saingan ketat-ketat, ya Allah. Yang namanya naga rizku, ibunya sudah resmi syahdi saja, dia ingin nyolong-nyolong waktu untuk pakai pakaian yang ketat. Maning bahinya rahim ibunya, nyolong ya Allah, ini berat sekali. Karena itu mari kita ingat umur dalam tanda kutip yang positif. Nah, di usia senja ini saya ingin mengajak kita semua, termasuk saya yang menyampaikan pada hari ini, judulnya adalah menggapai kesuksesan yang hakiki. Itu judulnya, judul yang saya bikin. Bapak boleh bikin judulnya, Ibu boleh bikin judulnya, monggo. Tapi ini judul saya. Di umur sekian, mari kita maksimalkan waktu mengejar kesuksesan yang hakiki. Kalau ini semua kan sudah maaf. Suksesnya kita yang masih muda, bagaimana bahagianya kalau menemukan jodoh. Jadi sudah sukses mendapatkan jodoh, Bu, Bapak. Terus yang di tempat kerja, bagaimana rasanya naik pangkat? Terus naik pangkat, Pak, ya sudah, alhamdulillah. Berarti kan sudah menemukan kesuksesan yang sebentar, kesuksesan yang tidak menjadikan kita bahagia lama. Karena seragam yang bikin gagah ada waktunya dicopot, ya. Kursi yang kita duduki yang semua tangan akhirnya hormat pada hadapan kita, wis lewat. Sekarang waktunya mengejar kesuksesan yang hakiki, yang betul-betul bahagia tidak ada batasannya. Karena kalau kesuksesan itu bahagia ada batasnya. Yo, kepilih jadi apa, Pak? Yang indah di mata panjenengan, Pak Lurah. Kepilih jadi kepala desa. Gawe 3 hari 3 malam. Kesel orang, kesel nanti lama. Sudah gawe kesel nanti pekerjaan juga sana protes ini belum jadi. Ini sukses dunia, Pak. Senang tetapi masih ada gangguan-gangguan. Nah, kita sedang ingin menuju sukses yang tidak hentinya. Ini yang ingin kita sampaikan dengan waktu yang ya insya Allah cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sukses dalam Al-Qur'an ya itu nanti bisa dilihat dengan kata faza yafuzu fawzan. Oke, faza yafuzu fawzan. Itu terjemahannya bisa kemenangan, bisa keberuntungan, tetapi itulah yang hakiki. Jadi yang kita sedang tentang insya Allah. Jadi kita ingin bahagia yang lama, dunia sampai akhirat kita insya Allah. Baik. Untuk sukses
dunia yang hakiki, Bapak Ibu sekalian, yang nanti kalau sudah dijawab ya jangan terkejut ternyata enggak yang dibayangkan. Bukan sukses punya mobil, bukan sukses punya jabatan, bukan sukses punya menantu idaman, YouTuber kaya raya, gampang ya, tenang dulu, soleh lagi. Tetapi yang Allah kenalkan bukan. Nah, untuk sukses dunia yang hakiki bisa dilihat di surah Al-Ahzab ayat yang ke-71. Yang buat catatan silahkan ditulis. Al-Ahzab berapa dulu Bapak? 71. Itu nanti dibaca. Inilah kesuksesan dunia versi atau menurut Allah Subhanahu wa taala yang kalau ini kita miliki maka bahagianya langgeng. Menangnya lama. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 71, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah mengatakan bahasa yang sangat pendek, saya ambil di akhir ayatnya saja. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Ada yang sudah belajar tamyiz diterjemahkan. Wa man, dan barang siapa yuti'illaha, dia taat manut mengikut kepada Allah, wa rasulahu, dan apa rasulnya. Nah terjemahnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya ketika dia hidup di dunia, maka kata Allah, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh. Nah ini Allah yang mengatakan sungguh. Jadi yang mengatakan sungguh Allah yang tidak pernah berdusta terhadap hambanya walau sekalipun, menggunakan qad, huruf taukid penguatan, maka ini jelas pastinya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah faqad faza, maka dia telah mendapatkan kemenangan, fawzan 'azima, dengan kemenangan yang besar, sukses yang besar. Beda kan sukses menurut kita dan sukses menurut Al-Quran. Karena itu jangan pesimis. Bapak dan ibu, bagaimanapun warna kulitnya, panjang pendek bodinya, besar kecil rumahnya, cash kredit mobilnya, enggak masalah. Yang penting jadi pengkredit yang bagus, cari yang syar'i. Standar bahagianya, apapun bentuk kehidupan kita, kalau standarnya adalah dengan di situ taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah menjadi orang yang sukses di dunia. Ngontrak, taat kepada Gusti Allah dan Rasulnya. Di rumah kontrakan dia rajin sholat duha, rajin baca Al-Quran. Itu Pak lebih bagus di rumah kontrakan masih bisa ngaji daripada punya sendiri. Orang tahu, mungkin itu lebih sukses daripada yang punya rumah. Idealnya orang kontrak rajin, itu ideal namanya. Maksud Pak, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Ini kesuksesan yang hakiki dan Allah, sehingga kita harusnya nyaman-nyaman saja. Jadi pejabat boleh tidak? Asalkan kemudian jenengan di situ taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jabatan Anda, jabatan antum, jabatan panjenengan mungkin adalah memudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Apa? Ini tanah yang ini belum ada izinnya, sudah lama, dan kita sudah lama kepingin mendirikan masjid, tetapi terganjal birokrasi. Ini langsung Pak Camatnya terkejut ya. Dengan anak mau bangun tempat masjid biar umat itu cerdas, soleh, kok diperlambat? Di mana tempatnya? Ini misalnya ini camatnya ngomong Pak, langsung Pak Camatnya cari orang-orangnya, kita buat lokasi. Enggak lama Pak, camat tanda tangan, kepala desa,
langsung yang tadinya susah menjadi. Lah itu namanya pejabat yang hebat. Kalau urusan umat bisa dipermudah, kenapa ada dibalik Pak dari pejabatnya? Kalau bikin KTP bisa setahun, kenapa harus sebulan? Kalau tinggal print saja bisa, kenapa harus nunggu setahun? Itu pejabat ya bagus. Masa kurang pantas bikin KTP Pak? Apa semiskin itu Indonesia ragu? Anak kita sudah nunggu lama pulang. Kenapa lama? Nggak jadi. Dia KTP habis kertas. Ya Allah, bikin KTP kok habis kertas, habis barangnya. Negara kita negara kaya loh. Dicemburi oleh negara-negara, makanya ada Spanyol, sebut lagi Pak, Portugis, apalagi kan Inggris, Belanda, Jepang. Kan pingin punya Indonesia. Apa saking miskinnya, apa saking kaya? Saking kaya. Masa iya sih untuk bikin KTP harus tahu nunggunya ini. Jadi pejabat tidak apa-apa, asalkan di situ ada ketaatan. Makanya jadi jadilah pejabat yang masuk surga dengan jabatannya. Imamun adil, imam yang adil di situ. Jadi tukang parkir Pak, hina juga. Jadi tukang parkir yang jujur, sudah tertulis 2.000 ya 2.000. Kalau ada yang kasih lebih, alhamdulillah. Jangan kemudian ditutupi, ya Pak Bu, kemudian narik sendiri, ya itu namanya tukang parkir tidak jujur. Bukan masalah pekerjaannya, tapi taat tidak kita di sini. Karena itu jangan khawatir dengan pekerjaan apapun. Ibu mau jadi pembantu, jadi pembantu yang jujur, dikasih apa namanya THR 100.000, alhamdulillah. 1 juta pasti tambah. Tapi kalau tambah 1 juta kok segini top, tambah dikasih 100, ya tambah manyun, berarti tidak bersyukur. Ini Bu, jadi mudah-mudahan. Dan ini kriteria yang siapapun bisa. Makanya subhanallah, kita akan mampu menjadi orang yang sukses siapapun diri kita, karena barometernya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Makanya petani bisa menjadi petani yang sukses jangka panjangnya ketika menjadi petani yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada nggak petani yang tidak taat? Ada. Gara-gara jagani air, orang sholat Isya bisa sih. Padahal sholat kan bisa di rumah tangga sana juga. Ambil daun pisang, kenalin kiblat, sholat bisa di situ bisa. Atau kemudian sholat cuma pas tidak ada kerjaan, begitu panen padi, sholatnya pray. Ada yang begitu aja. Saya saksi mata. Yuk. Sudah nggak puasa siang harinya gara-gara panen. Ini namanya petani yang tidak taat kepada Allah. Kemarin ngemis-ngemis hujan kepada Gusti Allah, ngemis-ngemis supaya padinya tumbuh. Begitu tumbuh panen malah orang sholat. Jadi petani yang tidak taat. Ini saya bahasakan itu supaya kita tidak pesimis. Insya Allah semuanya kita bisa menjadi orang yang sukses yang hakiki di dunia. Sekali itu ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Siap nih Pak Bu. Jadi kita siap insya Allah menjadi orang yang sukses. Ya, menjadi sopir angkot, menjadi pemimpin perusahaan, menjadi anak buah, semuanya bisa mendapat peluang ayat ini karena Allah mengatakan wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan bisa dilakukan orang dengan segala apa ya, dari sisi jenis kelamin tidak masalah yang ini, dari jenis pekerjaan tidak ada masalah, dari tinggi badan hitam putih tidak ada masalah, karena ukurannya adalah ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita Bapak Ibu menjadi orang yang sukses dunia dengan cara kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Apa definisi taat Bu? Yang paling sederhana Bu, definisi taat apa? Yang diperintahkan ya dilakukan, ya,
Yang dilarang ya ditinggal, Bu. Berat apapun kalau mampu dan itu perintah maka lakukan. Kayak sholat, Bu. Nek bukan perintah Allah, kira-kira milihnya as-salatu khairun minan naum jam 3. Kalau ngikutin nafsu, Bu, tidur apa sholat tahajud? Kalau ngikutin nafsu, enaknya badan tidur. 1 jam kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qomat ini, Pak. Kalau ngikutin nafsu, enak tidur apa? Jawab tidur, jelas. Nah itu. Tapi kalau sudah kita di situ ketaatan kita, maka senikmat-nikmatnya tempat tidur, terus sedingin-dinginnya malam, subuh, kita tetap akan meninggalkan tempat tidur kita demi menggapai kesuksesan taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ingin sukses, kalau sudah perintah, sekalipun berat, kalau mampu maka laksanakan. Sebaliknya, kalau itu larangan, sekalipun nikmat dan indah, maka ditinggalkan. Ya apa saja, karena memang jalan menuju surga dihiasi dengan yang enak-enak. Daripada kerja, mudik, sehari dapat berapa, Bu? Suaminya 100.000. Kalau tukang kan 100-125 lah ya. Cepat mana, Bu, dengan suaminya orang lain yang semalam dapat sapi 1. Nyuri sapi. Sapi kan minimal 15 juta ya. Berapa? Ya kalau dapatnya yang gede mana belum, Pak. Yang petaninya rajin sawah, mungkin bisa dapat 30 juta semalam. Nah, kalau nafsu situ, tapi kalau ketaatan tidak, mau sebesar apapun ditawarkan, kalau itu haram maka tidak. Toh juga prinsip kita, badan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini sebelum disempurnakan rezekinya. Kalau memang bubur yang disuguhkan kepada orang yang sakaratul maut itu rezekinya 2 sendok, maka dia tidak akan pernah meninggal duluan sebelum 2 sendok bubur ayam yang dikasih perawat itu masuk dulu 2 sendoknya baru pelan-pelan, karena yang 2 sendok itu rezeki terakhirnya, Bu. Tapi sebelum sempurna nggak mungkin akan. Ini rumusnya sehingga kita tenang. Banyak di situ berkat, alhamdulillah, berarti di dunia hasanah. Sedikit pas-pasan kurang, tetapi kita bersabar di situ, maka ini tentu dia hasanah. Karena inilah yang menjadikan kita hasanah pada akhirat berikutnya. Ini yang pertama mungkin. Jadi yang sukses dunia menurut Allah adalah ketika seseorang apapun tadi Bapak taat kepada Allah dan Rasul. Kembali di sisa umur yang entah seberapa yang Allah sisakan, yang menjadi rahasia Allah semata, kita hanya mampu memperkirakan dengan penyakit-penyakit yang ada. Dokter pun hanya mampu. Ini bukan nakut-nakut itu loh, Bu. Kalau yang penyakit ini kata dokter yang paling banter sekian tahun, ya Allah gimana rasanya ya diponis begitu ya, Bu. Ada itu yang diponis begitu, ini, Bu, paling lama 6 tahun. Itu belum pasti. Bisa lebih dari itu, mungkin 2 tahun atau lebih diundur. Ya terserah Allah dicatatannya. Karena tadi dikatakan di akhir surah Al-Munafiqun, wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah menunda ajal seseorang sampai datang waktunya. Sehingga mari di masa tunggu yang kita tidak tahu pasti ini, kita pastikan diri kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasul. Jangan sebaliknya. Sekarang kan kalau kita mau jujur banyak, dan semoga bukan termasuk saya, jenengan dan keluarga kita khususnya, sing diperintahkan malah berat banget untuk dilakukan, yang dilarang malah menjadi hobi lakukan itu. Diperintah malah berbuat.
dilarang malah jadi hobi. Makanya hati-hati, termasuk buang waktu. Saya kasih contoh dan mudah-mudahan tidak tersinggung kalau memang ada, hanya mungkin dia dirubah sedikit. Mancing itu halal apa haram? Cinta mancing halal. Tapi perkaranya bukan masalah mancingnya, Bapak. Buang-buang waktunya itu loh. Ya kalau mancing sambil istighfar, sambil apalah yang mengingat. Tapi kalau kemudian mancing hanya Sukro sama Cisamsu semalaman gitu, dan ini rugi. Saya kadang-kadang ini bukan kita sombong, tapi prihatin. Saya 4 tahun di Jensen di situ di Masjid Al-Sudirman, itu kan di baratnya kan ada jembatan. Kalau semangatnya kerja oke, jadi mancing dari atas semalaman. Tapi yang jadi nelangsa itu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan bukan cari masjidnya, pulang itu. Lah semalamannya nyari ikan-ikan yang nggak dapat, betul waktunya ada malah pada kan sudah jatuh, ketimpa tangga, genteng, ember, nggak ada untungnya maksudnya. Mancingnya sih halal bro, Bapak, tetapi waktu yang terbuang percuma dan kemudian dia meninggalkan perintah-perintah Allah, itu baru yang saya maksud tidak betul. Main catur, daya hobi itu masih biasa hukumnya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi yang kita sekarang bicarakan bukan main caturnya, Pak. Ini terutama dokter Simu yang sudah mahir, yang sudah. Tapi waktu yang panjang yang terbuang, mengingat waktu kita singkat. Kalau sudah itu kan ibu-ibu kadang-kadang mengantar kopi dan gak ada bisa bersuaminya. Ngantar kopi loh, karena lagi. Dan kalau jam 9 belum rampung permainannya, jam 10 belum rampung, jam 12 belum. Padahal besok juga mau kerja, terbalik kan. Di tempat kerja dia malah ngantuk, kan gara-gara waktu yang terlalu. Sehingga mau mohon hal-hal yang sekiranya boleh tetapi merugikan kita di sisi yang lain sudah bisa ditinggalkan sedikit-sedikit, apalagi umur kita sudah semakin tua. Gue boleh nggak Pak? Boleh. Tetapi tolong betul-betul untuk kesehatan, bukan untuk hal-hal yang prestis, yang hanya foto kemudian disanjung. Hebatnya sudah tua tapi masih keliling Jogja sepedaan. Itu berarti kita sedang menunggu sanjungan orang. Olahraga saja, jangan kemudian sanjungan kuat jangan. Karena kita sudah sebentar lagi olahraga silakan. Maksudnya Pak bukan menyinggung, tapi supaya kita ini waktunya sudah tipis sedikit, jangan terbuang dengan hal-hal yang gara-gara kurang, supaya kita sama-sama menikmati sukses dunia dan akhirat. Karena sekarang sudah banyak yang terjadi. Baik, sisa waktu. Kemudian sekarang yang kedua, sukses yang ditunggu oleh semua kita. Kita berharap inilah kesuksesan yang tidak bisa ditukar dengan yang lain. Karena ini Pak, kalau jenengan ya tidak sukses di dunia saja sudah berat. Sukses di versi yang lain Pak, sukses tidak punya pekerjaan, tidak sukses gara-gara tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan sudah pandang rugi. Apalagi nanti kalau sampai kita gagal menjadi orang yang sukses di akhirat. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah sukses akhirat. Ya monggo dicatat. Ayatnya, suratnya Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-185. Jadi mari kita paling tidak di memori kita catat, inilah kesuksesan yang nikmatnya abadi, nikmatnya panjang, bahkan bahasanya yazdad, bertambah dan bertambah. Yang itu tidak kita kenal di dunia. Saya ulang lagi supaya kita tidak terlalu terbuai.
nikmat di dunia apapun bentuknya ada masa bosan, ya Bu. Ibu sudah lama memimpikan apa mesin cuci yang berapa pintu yang sangat cepat misalnya, atau yang mudah merindukan HP yang sangat canggih. Itu kan ketika belum punya kan, ya Allah, seandainya punya, gimana rasanya, gimana bahagianya, kan begitu bahasanya. Begitu nikmat itu datang. Punya mobil kita kadang lupa loh, kalau nggak lagi lihat mobilnya. Dulu sebelum mobilnya datang, gimana ya rasanya punya mobil. Tapi begitu punya mobil, semakin banyak yang punya, semakin nggak ada rasanya. Punya satu masih rasa, gambar satu semuanya. Tapi belum punya, ini nikmat dunia. Ini bukan iri kepada yang punya, bukan. Tetapi supaya kita sadar bahwa itu tidak bertambah dan bertambah, tapi ada rasa bosan. Karena logika yang sederhana. Ini saya contohkan ibu-ibu yang di ATM-nya ada 1 miliar. Ada Bu? Kalau ada pinjam. ATM-nya isinya 1 M. Jenengan sedang berada di sukses-suksesnya jualan, tak itu jadi bos makroni, jadi bos tengah, tapi lagi sukses-suksesnya Bu. Minimal masuk 2 juta bersih. Bayangkan, ini belum ngomong Ronaldo dulu, yang sepekan bisa triliunan, ini belum ngomong Ronaldo, baru jadi bakal makroni, tapi 1 M di ATM gara-gara jual warisan, jualannya maju 2 juta. Lagi jualan, lapar Bu ya, lapar. Ting lewat, apa Bu bagi-bagi? Orang bubur ayam ya, apa Bu bagi-bagi? Di bakso lah, suami. Ibu ini pesan berapa? Semangkok. Makan barang Bu semangkok. 1 jam lagi mie ayam datang, pesan Bu. Lah kalau ibu normal nggak pesan, uang baru satu bisa belum. Tapi kalau ibu memang biasa pesan, cuma semangkok tok pada 2 juta per hari dan di ATM-nya masih 1. Itu loh. Jadi sesederhana itu hidupnya. Nggak mungkin makan bakso kecuali tambahin pun ya mungkinnya 8 porsi nasi padang habis, tapi kan jarang-jarang itu kan nggak boleh juga dalam ajaran kita. Itu namanya musyrik. Kalau standar bahagia itu kan sebentar banget. Makanya saya sering bilang, jangan bayangkan tempat yang kita di situ merupakan tempat idaman untuk makan, entah itu satenya, baksonya. Jangan kira orang yang punya itu makan tiap hari dulu. Saya kadang-kadang sering menyaksikan bakul sate bikin sambal dadakan cuma makan malam. Bosan dengan satenya, jadi kan tinggal sama sate. Bakso, itulah nikmat dunia, enggak kayak nikmat surga. Ya sudah. Nah, ini yang sedang kita bicarakan adalah sukses kedua kata Allah untuk akhirat. Ayat berapa tadi? 185. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar." Terjemahannya, barang siapa yang Allah hindarkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, maka Allah katakan faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Maksud Pak? Jadi keberuntungan, kesuksesan, kemenangan yang tidak ada di atasnya lagi adalah ketika seorang hamba dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari siksa. Makanya Allah sayang kepada kita, mengajarkan doa yang untuk meraih kesuksesan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Pak yang sedang kita cari. Karena itu mari, apapun nikmat Allah yang Allah sertakan dalam kehidupan kita, tolong digunakan untuk meraih sukses yang besar ini.
Yang punya tenaga dengan tenaganya. Bu, nggak mesti punya harta surga. Gimana caranya bu? Suami ibu umur berapa? 50 tahun, masih bisa ngangkat ember sama di situ ada cor-coran sedikit masih. Nah, nanti ambil surga dengan cara orang kalau ada orang bangun musola masih di sekitar rumahnya, dimotivasi suaminya, Pak angkat Pak. Marinya, mari. Nah, dan itu ibu fungsinya di situ. Karena kadang-kadang bisa saja kalau yang bikin kerja jadi dimotivasi. Mudah-mudahan tenaga yang tersisa itu ngangkat ember cor-coran, disitulah surganya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau nyumbang harus pas-pasan. Karena kita jujurnya ada begitu. Kok nggak geser-geser tanggalnya? Ya. Sudah habis makanannya dengan tenaga. Nah yang sebaliknya, yang tidak berseri duitnya, ayo cari tempat-tempat yang orang butuh. Jangan kalah sama artis yang hanya sekedar mengejar konten, manfaat, tapi kan konten. Tetap ada manfaat sekali berkonten, karena banyak yang kadang-kadang saya juga ya Allah, inilah yang nikmat seandainya dia ini beriman tulus luar biasa. Ngasih hadiah nggak tahu menanggung Pak. Sekarang ada yang ngasih hadiah itu mobil sama BPKB-nya langsung di tempat. Pernah lihat Pak Bu? Gak apa-apa, kita sebutkan kamu kebaikan. Semoga kalau belum berhijab Mbak Rai Utami itu lagi viral. Ngasih mobil dengan BPKB-nya saya lihat Pak. Itu dikasih kepada yang cuci motor, cuci mobil. Kamu bikin usaha sendiri ya. Nah, iri di situ boleh. Iri dengan orang yang gemar bersedekah, bukan ngasih rambutan loh, ini mobil sama BPKB. Nah kita yang di bawah itu levelnya, maka sedikit yang kita punya, sedikit yang kita beri. Tapi yang bagi yang berlebih tolong. Kata Allah dalam surah Al-Lail, apa itu? Ma aghna anhu maluhu idza tawadda. Tidak ada gunanya harta itu untuk seorang hamba kalau dia sudah kembali kepada Allah. Kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya di dunia. Kalau itu tolong bagi yang tadi itu di ATM-nya 1 M, jualan payu, banyak sedekah. Dan sedekahnya jangan disamakan dengan yang megap-megap Bu. Yang tetangannya berani 5.000 dengan 5.000 ya. Enggak keren dong. Karena Allah akan melihat berapa sisa yang itu baru pahalanya. Gak mungkin dong orang gajinya 100 juta nyumbang 10.000 sama pahalanya dengan orang yang gajinya 1 juta nyumbang 10. Beda dong. Allah mengatakan di situ. Kalau sama dengan teman, sisanya banyak banget. Ya, bisa saja Bu, yang nyumbang 5.000 lebih besar pahalanya daripada yang nyumbang 100. Tergantung beban berat yang itu. Ada orang yang di dompetnya pas-pasan banget 5.000. Itu bisa saja menyamai ratusan, tergantung beratnya di situ. Inna ilhamil jaza ma'ilhamil bala, karena beratnya pahala disesuaikan dengan beratnya beban yang berjuang di situ. Itu ya. Jadi sudah waktunya hampir habis. Biasanya ada pertanyaan kan? Gak ada ya. Alhamdulillah. Jadi aman. Tak habiskan waktunya 2 menit lagi jam saya. Ini kesuksesan yang mari kita raih dan informasi untuk kita semuanya supaya kita tersanjung. Allah memberikan sukses ini dengan tidak mengkebiri kita sebagai manusia. Ini indahnya dalam Islam. Sampai-sampai ada sebuah kaidah, la ruhbana fil Islam. Tidak ada istilah pendeta rahib dalam Islam yang hanya ngumpet ibadah di sebuah kamar, tidak memperhatikan kehidupan. Tidak ada. Ustaz, nanti pulang ya bersih-bersih, nyuci. Ustaz kalau nyuci, memangnya ada apa dengan Ustaz nggak boleh nyuci? Jadi enggak. Kalau mau nyuci saja. Ada Ustaz tukang adan nanti becak. Kok Ustaznya narik becak? Memang ada apa dengan Ustaz narik becak? Enggak ada apa-apa. Simpel yang tadi. Jadi tukang becaknya jujur. Rutenya ke sana, kalau dia duduk ke sana supaya mahal bayarannya. Mestinya 5.000 jadi sebelum kadang-kadang dia ada umum dulu, itu namanya tukang becak yang tidak jujur. Jadi
tidak ada orang. Seorang yang soleh masih bisa bercocok tanam. Yang rajin beribadah masih boleh menjahit pakaiannya kalau ibu-ibu tukang jahit. Yang berkebun, yang tukang bengkel, asal bisa ngatur waktu, nggak boleh beralasan saya kotor, justru diatur. Kita yang mengatur pekerjaan sekotor apapun masih bisa untuk sholat. Karena saya lihat ada tukang bengkel juga yang rajin sholat. Dia ukur kalau sudah sekian menit lagi, ya dengan seadanya, jangan berlindung di pada pekerjaan. Jadi ini indahnya. Jadi apa saja kita, dan bahasa yang indah adalah فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau sudah kamu sholat wahai hambaku, maka silakan boleh kembali lagi ke tempat kamu bekerja. Mau istirahat boleh, bekerja lagi. Ini keseimbangan. Sudah begitu mudah dan nikmatnya luar biasa. Enggak sesuai capek kita dengan nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Terakhir, apa gambaran Allah tentang nikmat surga supaya kita tambah semangat? Surga itu gambaran sederhananya mala ainun ra'at. Keindahan yang hari ini di dunia tidak pernah kita lihat. Sehingga kalau itu bercerita, ini hati-hati Pak, yang mengunjungi rumah teman yang baru, jangan salah ngomong. Masuk diundang, langsung terkesima. Rumah gede, bersih, kanan rambutan lagi berbuah, kirinya durian lagi ranum-ranumnya. Ngomong, kayak surga aja. Ibu salah. Fatal. Karena Nabi mengatakan keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, keindahan yang tidak pernah terdengar telinga, itu surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati. Makanya kalau masih bisa dilihat mata itu terlalu jauh bandingnya dengan surga yang dijanjikan. Bagaimana kalau tidak salah, kalau ngomong yang tidak salah, kemudian rumah teman yang besar dan banyak buah-buahan, maka ngomongnya, ya Allah Bapak, di dunia saja sudah begini, apalagi nikmat di surga. Jadi jangan kayak surga itu biji Gusti Allah mau sehat karena tidak bisa dibanding. Nikmat yang luar biasa yang dijadikan kepada mereka yang taat di dunia kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama. Hari di ujung tahun 2003 ini kita betul-betul bersinergi saling mengingatkan semangat untuk meraih amal-amal hari ini yang akan menjadi sukses, menjadikan kita sukses pada kehidupan yang akan datang. Dari sukses dunia tadi, barang siapa yang di sini taat kepada Rasul, maka dia sudah sedang merasakan kesuksesan di dunia. Nah, di akhirat akan bersambung. Jadi ini kesuksesan yang bersambung. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya hari ini, maka akan bersambung menjadi kenikmatan kesuksesan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian sudah menunjuk pas, tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, meniti hal-hal yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh yang bersih dari Allah, sehingga tidak ada waktu yang tersiap, yang singkat, yang tersisa ini kecuali pengabdian kita kepada Allah dengan sangat makna yang sangat luas. Salat, temu orang, assalamualaikum, takbir, tabarik, alhamdulillah, mancing orang. Gak apa-apa, disunahkan hanya kabar orang supaya muncul pujian. Sampai rumah kita salam, apa semuanya. Makanya jangan melewatkan sesuatu tanpa pahala, insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta